Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa kembali dengan saya Bapak Saifuddin Zuhri di dalam pendidikan kewarganegaraan. Nah, para peserta pembelajar, pada pertemuan kali ini kita akan bahas satu topik yang sangat menarik dan sangat dinamis hingga hari ini, yaitu topik tentang demokrasi. Para pembelajar yang budiman, pada pertemuan ini kita akan bahas satu topik mengenai demokrasi. Topik ini menarik dan akan selalu aktual pada era sekarang ini, karena kita tahu bahwa terdapat beberapa isu global di dunia ini yang melanda hampir semua negara. Setidaknya ada 4 isu, sejak dari lingkungan hidup, demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan. Inilah isu-isu universal yang terjadi pada era globalisasi, sehingga setiap negara hampir tidak mungkin menghindari dari isu ini. Bagaimana praktek nilai-nilai universal ini dalam sebuah negara akan menjadi persoalan internasional. Jika sebuah negara mengalami problem dalam pelaksanaan nilai-nilai ini, maka akan menghadapi problem global pula. Nah, khusus pada pertemuan ini kita akan bahas mengenai demokrasi. Nah, kita tahu bahwa di dunia ini ada berbagai sistem pengelolaan kekuasaan. Dilihat dari jumlah pemegang kekuasaan, setidaknya ada 3 bentuk kekuasaan itu, yaitu monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Monarki adalah ketika kekuasaan hanya di tangan satu orang. Aristokrasi adalah ketika jumlah pemegang kekuasaan hanya sekelompok orang, yang biasanya berasal dari kelompok yang sama. Dan demokrasi adalah sebuah kekuasaan yang berada di tangan jumlah yang paling banyak. Nah, inilah yang akan kita bahas mengenai demokrasi. Jika dibandingkan dengan 2 sistem ini, demokrasi dianggap di zaman sekarang menjadi sistem paling baik karena jumlah pemegangnya adalah suara terbanyak. Nah, para pembelajar bisa membaca di sini apa pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Arti secara terminologis, demokrasi adalah negara dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat, atau pemerintahan negara rakyat yang berkuasa. Atau dalam istilah yang populer, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi dari definisi ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa rakyatlah simpul dari pemegang kekuasaan. Mungkin kita semua pernah mendengar istilah Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Di sini hanya sebuah analogi bahwa kekuasaan yang berada di tangan rakyat adalah kekuasaan yang sah. Nah, kekuasaan yang dianggap paling benar. Nah, walaupun nanti dalam proses demokratisasi muncul berbagai persoalan. Nah, bagaimana proses demokrasi sejak dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu berproses dalam sebuah negara, kita bisa melihat skema ini. Pertama adalah proses entry point-nya atau masuknya adalah ketika ada tuntutan-tuntutan, ada dukungan dari rakyat, ada kepentingan-kepentingan yang sama. Kemudian dari tuntutan dan dukungan inilah kemudian dikonversi, dialihkan, ada proses transformasi, ada proses konversi di sini ya. Tuntutan-tuntutan itu kemudian dipertimbangkan oleh rakyat, diproses, ada proses pelembagaan di sini. Kemudian apa outputnya? Yaitu berupa peraturan-peraturan untuk rakyat, berupa sistem sebagai keluaran. Jadi inilah yang disebut dengan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat yang berjumlah banyak, ya populi di sini berjumlah banyak, kemudian dikonversi menjadi wakil-wakil di sini.
Ya, wakil-wakil inilah yang merepresentasikan dari rakyatnya. Kemudian wakil-wakil ini kemudian menciptakan sebuah peraturan, sebuah sistem pelayanan untuk siapa keluaran ini? Ya, untuk rakyat kembali. Nah, inilah yang disebut dengan proses bagaimana kedaulatan rakyat ditransformasi dalam sebuah lembaga-lembaga kenegaraan. Nah, mari para pembelajar kita masuk ke dalam sejarah demokrasi. Secara singkat bisa kita sampaikan bahwa sejarah demokrasi klasik itu berasal dari Yunani kuno. Pada abad ke-6 sampai ke-3 sebelum Masehi, waktu itu ada yang namanya negara kota atau city state, atau ada istilah polis. Ya, karena waktu itu di Yunani masyarakatnya masih sedikit, hubungan-hubungannya masih simpel, ya, belum begitu heterogen. Disitulah kemudian ada proses pengelolaan hubungan-hubungan bersama itu dalam bentuk kekuasaan yang diambil melalui mekanisme kedaulatan rakyat, ya. Melalui polling, ya, melalui langsung, ya, keputusan-keputusan diambil secara voting langsung karena jumlahnya masih sedikit dan masih simpel. Baru kemudian nilai demokrasi itu berkembang di Eropa pada abad ke-15 dan abad 16, namun mencapai puncaknya abad ke-19. Mungkin pembelajar ingat kembali sejarah di Eropa waktu itu ada revolusi industri, ada revolusi Prancis, ya, begitu juga terjadi di Inggris, di Italia, di Jerman, di Rusia. Itulah kemudian akhirnya muncul demokrasi modern, ya. Barangkali paling spektakuler adalah apa yang terjadi pada revolusi Prancis sehingga memunculkan nilai-nilai utama dalam demokrasi yang menjadi rujukan di demokrasi modern. Ya, Anda bisa mengenal nilai liberté, fraternité, dan égalité. Nah, bagaimana proses demokrasi awal kemudian bertransformasi berubah menjadi demokrasi modern? Itu kalau dulu ada namanya demokrasi langsung. Inilah tadi yang saya sebut contoh dalam sejarah Yunani, ya, karena masyarakat relatif homogen dan sederhana, kemudian jumlahnya juga terbatas. Nah, ketika masyarakat sudah heterogen, sudah kompleks, masyarakat jumlahnya kian banyak, ya, maka disitulah diperlukan perwakilan. Karena tidak mungkin dalam sebuah masyarakat yang jumlahnya besar banyak itu melakukan secara proses-proses demokrasi secara langsung. Nah, ada 3 prinsip utama dalam demokrasi. Nilai pertama adalah kebebasan, ya, kedua adalah persamaan, dan ketiga adalah kedaulatan rakyat. Apa maksudnya? Kebebasan adalah dimungkinkan seorang subjek atau warga negara melakukan sebuah tindakan sadar berdasarkan pilihannya. Tidak ada pengekangan. Karena ini sebuah pilihan bebas, maka orang harus bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Maka di sini bisa kita beri catatan bahwa bebas di sini bukan berarti dalam pengertian bebas tanpa batas, apalagi itu mengganggu kebebasan orang lain. Tentu tidak dibolehkan. Kebebasan yang di sini dimaksud adalah ketika seorang individu atau warga negara memiliki keleluasaan untuk berkembang, untuk bereksistensi, untuk berinteraksi, mengeluarkan pendapat dan lain sebagainya dalam koridor hubungan kehidupan bersama. Persamaan di dalam demokrasi tidak boleh ada hierarki yang membedakan, apalagi diskriminasi. Maka semua orang berposisi sama di hadapan hukum. Kemudian kedaulatan rakyat, ya, kekuasaan tidak boleh dimonopoli oleh kelas tertentu, apalagi oleh seseorang. Maka kekuasaan adalah milik bersama, yaitu siapa pemegangnya, yaitu di tangan rakyat. Ya, inilah 3 prinsip dalam demokrasi: kebebasan, persamaan, dan kedaulatan. Nah, cakupan demokrasi mencakup 3 aspek. Cakupan pertama adalah di bentuk pemerintahan, ya, bentuk pemerintahan yang berdasarkan pada nilai-nilai demokrasi harus menyuarakan, menggambarkan, mengekspresikan kebersamaan, kebebasan, ya, tidak ada diskriminasi, ya. Strukturnya harus berorientasi pada pelayanan publik. Sistem politiknya, sejauh mana sebuah sistem politik mampu menyerap aspirasi rakyat, mampu menyerap warga negara. Dan sikap hidup ini menyangkut budaya. Jadi demokrasi itu adalah menyangkut segala aspek kehidupan kewargaan, bukan hanya pemerintahannya saja, tapi juga sistem politiknya dan juga sikap hidupnya. Nah, ketiga aspek ini harus berjalan seimbang.
sehingga nilai-nilai demokrasi bisa diwujudkan. Nah, inilah demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Anda bisa membaca skema ini. Bagaimana nilainya, apakah baik atau buruk, tergantung peruntukannya. Kalau peruntukan diuntukkan untuk rakyat, ditujukan untuk rakyat, maka bernilai baik. Tapi kalau peruntukannya buruk, maka bisa bernilai buruk. Anda bisa menjaga di sini, monarki bisa bernilai baik ketika apa? Untuk rakyat. Maka ada cerita seorang raja, walaupun monarki ya dipimpin seorang raja, tapi dia arif bijaksana, bisa saja sistem monarki bisa baik, ya. Tapi kalau raja itu tidak untuk rakyat, tapi untuk pribadinya, maka tirani, maka itu buruk, ya. Dan ini dan lain sebagainya silakan Anda telah sendiri. Demokrasi sebagai sistem politik. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa selain sistem pemerintahan yang harus demokratis, sistem politik juga harus demokratis, ya. Bagaimana partai-partai politik berfungsi dengan baik untuk menyerap aspirasi rakyat. Dia bukan hanya sibuk dan bekerja ketika kampanye, tapi ketika menyuarakan aspirasi, ketika pembahasan, ketika harus menganalisis, merumuskan undang-undang, mengesahkan undang-undang, sejauh mana dia menyerap aspirasi rakyat. Jadi inilah sistem demokrasi di dalam sistem politik. Nah, ini merujuk pada pemikiran Huntington mengenai membedakan sistem politik menjadi dua, sistem demokrasi dan non-demokrasi. Saya kira ini mudah saja pemetaan ini. Kalau sistem demokrasi yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, kalau non-demokrasi biasanya bentuknya bisa otoriter, totaliter, diktator, rezim militer, rezim satu partai, monarki absolut, sistem komunikasi, dan lain sebagainya. Kemudian demokrasi sebagai sikap hidup. Ini tadi yang saya sampaikan dengan di slide sebelumnya tadi, bahwa demokrasi juga meliputi aspek sikap hidup. Ini menyangkut budaya biasanya. Tidak bisa demokrasi hanya dituntut pada sistem pemerintahan, sistem politik, tetapi kultur masyarakatnya tidak demokratis. Masih ada diskriminasi, anarki, arogansi, tindakan-tindakan primordial yang tidak masuk akal. Nah, jika itu terjadi, maka belum memenuhi syarat sebagai negara demokrasi. Nah, ini yang sering terjadi. Kemudian, setelah sistem demokrasi, konsep-konsep demokrasi, sejarah demokrasi kita pahami, maka nilai itu harus diimplementasikan. Maka di sini ada istilah demokratisasi. Bagaimana nilai-nilai demokrasi itu dipraktekkan, dibumikan dalam tindakan-tindakan pengelolaan kekuasaan dalam sebuah negara. Maka ada beberapa tahap 1, 2, 3, 4. Biasanya ini tahap pergantian kekuasaan. Bisa revolusi, bisa perjuangan kemerdekaan, ya. Kemudian tahap pembentukan lembaga, ya. Wakilnya siapa, sistemnya mau pakai apa, ya. Partai politiknya bagaimana, mekanismenya bagaimana, itu tahap pembentukan lembaga. Kemudian tahap konsolidasi, ketika lembaga dibentuk, bagaimana hubungan-hubungan antar lembaga itu. Dan yang keempat adalah tahap praktek. Nah, negara kita, Republik Indonesia, saya kira sekarang kita berada pada tahap bagaimana mempraktekkan. Pergantian kekuasaan sudah jelas terjadi. Dan ini juga sudah sampai pada tahap 2, pernah kita lewati pembentukan lembaga. Tahap ketiga sudah, dan sekarang adalah tahap keempat. Bagaimana kita mengisi demokrasi. Nah, ini penjelasan slide berikutnya. Demokrasi itu juga meliputi dua aspek. Meliputi nilai atau kultur demokrasi dan meliputi kelembagaan. Bagaimana lembaga-lembaga demokrasi. Kalau kultur biasanya menyangkut keyakinan, pandangan hidup, dan perilaku. Nah, ini menyangkut budaya, termasuk tadi sudah saya jelaskan. Dan ini menyangkut kelembagaan. Ini biasanya menyangkut suprastruktur dan infrastruktur politik, ya. Bagaimana organisasi partai politik, bagaimana birokrasi, ya, bagaimana ormas di masyarakat, ya, bagaimana organisasi-organisasi profesi. Nah, ini adalah lembaga-lembaga kontrol termasuk, ya, sejak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lain sebagainya. Ini ciri demokrasi biasanya berjalan secara evolusioner, ya, perubahannya bertahap, menggunakan pendekatan persuasif, ya, bukan koersif, ya. Kemudian demokrasi adalah proses yang tidak pernah selesai, ya. Demokrasi itu lebih sebagai proyeksi atau nilai ideal. Nah, demokrasi merupakan sebuah proyeksi, ya. Demokrasi adalah
nilai-nilai ideal, dia lebih bersifat dasolen. Maka kalau kita cermati bersama, negara mana sih yang paling demokratis? Sebetulnya tidak ada. Bahkan Amerika Serikat sendiri yang dianggap sebagai kiblat demokrasi, sebetulnya dalam praktek di lapangan pun sering tindakan-tindakan aparatur negaranya, bahkan kebijakannya sering tidak demokratis. Sampai hari ini ada sebuah kultur di masyarakat di Amerika, yaitu isu-isu tentang rasisme, diskriminasi terhadap ras kulit hitam contohnya. Ya, jadi Amerika sendiri yang dianggap sebagai kiblat demokrasi pun sebetulnya belum sempurna dalam pelaksanaan demokrasi. Begitu juga di negara lain, begitu juga di negara kita. Demokrasi yang dipraktekkan di negara kita masih banyak persoalan, tapi bukan berarti kemudian nilai-nilai ideal demokrasi tidak boleh diperjuangkan. Ini sudah nilai sistem yang kita sepakati bersama untuk mengelola kekuasaan di negara ini. Ya, itulah mengapa di dalam praktek demokrasi di Indonesia ada berbagai macam bentuk pelaksanaan demokrasi. Sejak dari demokrasi parlementer, terpimpin, Pancasila, dan sekarang era reformasi. Ada yang mengatakan era reformasi ini adalah demokrasi transaksional. Ya, ada yang mengatakan ini menguatnya kembali politik aliran dan lain sebagainya. Dan itulah dinamika dari demokrasi. Nah, mari kita lihat demokrasi di Indonesia. Ada apa di sini? Nah, kalau kita lihat nilai-nilai demokrasi, sebetulnya kita bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai demokrasi juga dalam sistem dan budaya masyarakat kita. Contohnya seperti di desa, ya. Ada istilah-istilah rapat, mufakat, gotong royong, ya, protes bersama, hak menyingkir dari kekuasaan raja yang absolut. Saya kira cerita dan sejarah-sejarah ini bisa Anda baca di dalam sejarah lama di Indonesia. Ya. Kemudian demokrasi Pancasila. Saya kira nilai-nilai sila dalam Pancasila itu juga mengandung sangat kuat nilai-nilai demokrasi. Ya. Pokok-pokok pikiran di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar juga sama. Begitu juga bentuk dan sistem pemerintahan kita, saya kira sudah relatif memenuhi nilai-nilai demokrasi. Nah, bagaimana perkembangan demokrasi? Kita bisa lihat beberapa fase dinamika demokrasi di Indonesia. Sejak dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, ya, sampai sekarang ini era reformasi. Nah, inilah saya kira para pembelajar bisa dibaca pointers-pointers ini bagaimana pelaksanaan dan dinamika atau perkembangan demokrasi di Indonesia. Bagaimana sistem politik demokrasi? Ya, kalau di dalam konteks demokrasi di Indonesia tertuang dalam alinea keempat Undang-Undang 45, ya, fundamen politik maupun fundamen moral, ada 4 alinea di situ. Jelas di situ nilai demokrasinya sangat tinggi. Begitu juga di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Jadi jelas secara konstitusional. Inilah sendi-sendi pokok sistem demokrasi di Indonesia. Ide kedaulatan rakyat, negara berdasarkan hukum, bentuk republik, pemerintahan berdasarkan konstitusi, pemerintah yang bertanggung jawab, sistem perwakilan, sistem pemerintahan presidensial. Jadi ini menandakan bahwa secara kelembagaan sendi-sendi politik di Indonesia sudah memenuhi syarat-syarat demokrasi. Nah, ini mekanisme dalam sistem politik demokrasi di Indonesia Anda bisa baca sejak dari bentuk merupakan bentuk negara kesatuan dan prinsip otonomi yang luas, bentuk pemerintahan republik, ya. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintah itu sebagai definisi pemerintahan presidensial. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Parlemen terdiri di 2 kamar, bikameral, yaitu DPR dan DPD. Pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten, kepala daerah. Ya, ada mekanisme pemilihan pemimpin yang berdasarkan pemilihan. Sistem multipartai, Indonesia adalah negara yang paling bisa menunjukkan bagaimana nilai demokrasi terjelma dalam kebebasan memilih partai, dan partai di Indonesia termasuk adalah negara dengan jumlah partai terbanyak di dunia. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Ini terkait dengan badan-badan penegakan keadilan, ya. Sebagaimana kita pahami bahwa sistem trias politika juga sudah terjalankan di Indonesia. Ini saya kira bahkan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen, di mana rakyat tadi yang dalam definisi demokrasi, di mana kedaulatan di tangan rakyat sudah jelas
sangat berkuasa di sini, ya. Rakyat memiliki kewenangan, memiliki hak untuk memilih baik eksekutif maupun legislatif, ya. Kemudian bisa mengontrol kebijakan-kebijakan, peraturan pemerintah, keputusan presiden dan lain sebagainya. Ada MPR sebagai forum untuk mengontrol dan menilai pemerintah dan lain sebagainya. Nah, ini saya kira dalam gambar yang lain hampir mirip. Saya kira para pembelajar bisa menelaahnya sendiri. Dan ini proses mekanisme pengawasan, bagaimana DPR sebagai jelmaan dari kedaulatan rakyat mengontrol pemerintah. Ada namanya keputusan presiden dilaksanakan oleh presiden, ada laporan rakyat diawasi oleh DPR, kontrol via peraturan, ada rapat kerja, interpelasi dan lain sebagainya. Nah, itulah mekanisme demokrasi di Indonesia. Tapi bagaimana prakteknya? Ada beberapa problem demokratisasi di Indonesia. Setidaknya ada 4. Pertama adalah budaya korupsi. Ini kita tahu bahwa indeks korupsi di Indonesia termasuk tinggi, dan kita tahu bahwa korupsi di Indonesia bukan hanya persoalan hukum, tapi sudah menjadi budaya. Ini memang problem dalam demokrasi. Kemudian struktur patrimonial, ya, bahwa kita memang dalam mekanisme memilih wakil maupun pemimpin, ada pemilu, ada coblosan, ya, ada partai politik, tapi kita tahu ujung-ujungnya ada praktek-praktek dinasti, ya, ada praktek-praktek oligopoli, ya, oleh keluarga tertentu, oleh kelompok tertentu dalam partai politik, bahkan di dalam pemimpin-pemimpin daerah sering sekali berdasarkan garis keturunan. Ini adalah struktur patrimonial, tentu agak mengganggu dalam proses demokrasi. Tapi sekali lagi, ini mengikuti rumus siapa yang mendapat suara terbanyak. Jadi problemnya bukan hanya pada elit, tapi juga ada di dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian supremasi hukum yang rendah. Kita tahu bahwa penegakan hukum masih diskriminatif, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ini banyak fakta menggambarkan itu. Kesejahteraan yang tidak merata. Ini yang menyebabkan kadang kebutuhan dasar tidak terpenuhi, sehingga orang tidak lagi berpikir mengenai demokrasi, karena yang paling utama adalah bagaimana bertahan hidup. Ini tentu akan menjadi problem ketika kesejahteraan ekonomi tidak tercipta, maka sulit sekali mengusung nilai-nilai demokrasi. Walaupun di sini ada mata rantai lingkaran setan yang sulit diputus, ya, antara ekonomi dengan demokrasi. Nah, demikian tadi bahasan tentang demokrasi yang sudah saya sampaikan dengan berbagai dinamikanya. Saya berharap peserta pembelajar menelaah ini baik secara teoritik maupun data-data faktual, karena negara kita adalah negara yang juga menggunakan sistem demokrasi. Selamat belajar, selamat mengembangkan. Sampai jumpa kembali dengan bahasan topik yang baru. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.